Pernah nggak sih kalian dapat materi 100 halaman PDF yang isinya cuma teks hitam putih? Dan pas dibaca, kerasa banget bosannya. Padahal kalian diminta buat paham materi tersebut dalam semalam. Tentu kalian semua pasti tahu kan ya, ini tuh namanya bukan bahan ajar, tapi beban belajar. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar bareng mengenai dasar-dasar desain bahan ajar agar sistematis dan tidak membosankan, mulai dari memahami konsep pengembangan bahan ajar, jenis bahan ajar, dan juga karakteristik bahan ajar. Penasaran gimana caranya? Yuk simak video ini. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan aku Zaki Atunisa Farah Atika, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini aku akan berbagi materi seputar pengembangan bahan ajar. Nah, perlu kalian pahami teman-teman, bahan ajar itu bukan sekedar buku, tapi bahan ajar adalah segala bentuk materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh pendidik untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran tertentu. Nah, ingat ya, kata kuncinya di sini adalah sistematis dan mencapai tujuan pembelajaran. Secara umum, bahan ajar memuat materi, metode, batasan, dan evaluasi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Misalnya, ketika kita sedang membahas topik bangun datar pada mata pelajaran matematika, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai apa itu bangun datar, lalu jenis-jenis bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, dan lain sebagainya. Lalu ciri-ciri dari tiap bangun datar, baru kemudian kita akan membahas mengenai keliling dan luas dari masing-masing bangun datar tersebut. Lalu metode yang dapat digunakan dapat melalui eksperimen langsung seperti mengukur secara langsung benda-benda yang ada di dalam kelas, kayak misalnya buku, papan tulis, meja, dan lain sebagainya. Lalu dapat juga menggunakan metode video animasi atau gambar interaktif. Ini akan lebih mudah dipahami oleh siswa yang memiliki karakteristik lebih menyukai visual seperti itu. Lalu selanjutnya ada diskusi kelompok kecil. Hal ini sangat mudah dilakukan oleh siswa yang memiliki karakteristik senang bekerja sama dan belajar sosial. Dan selanjutnya terdapat batasan yang disesuaikan pada relevansinya dengan kurikulum, karakteristik siswa, konteks nyata, dan juga pendekatan pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria bahan ajar. Nah, bahan ajar yang baik itu harus sistematis dan terstruktur, disusun dari yang simpel, menengah, hingga yang kompleks, sesuai dengan alur pembelajaran. Misalnya pada materi bangun datar yang tadi udah dibahas ya teman-teman, susunan yang baik itu dapat dimulai dari pengenalan terlebih dahulu mengenai apa itu bangun datar, lalu bisa lanjut ke jenis-jenis bangun datar, ciri-cirinya, contoh penerapannya ke dalam kehidupan sehari-hari, hingga cara menghitung keliling dan luasnya. Yang kedua, pastinya bahan ajar juga harus sesuai dengan tujuan, mengacu pada capaian pembelajaran, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Contohnya, jika KD menuntut siswa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas segi 4, maka bahan ajar harus memuat studi kasus yang nyata, bukan hanya deretan rumus. Bisa dikaitkan dengan benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari siswa, seperti contohnya menghitung bingkai foto yang berbentuk persegi, seperti itu. Lalu selanjutnya, bahan ajar juga harus relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam mengembangkan bahan ajar, kita harus tahu siapa audiens kita. Maka dari itu penting untuk memperhatikan usia, tingkat kemampuan, konteks sosial, dan juga lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami, yaitu jelas, lugas, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, bukan menggunakan bahasa yang tinggi dan berbelit-belit. Misalnya,
ciri-ciri dari bangun persegi adalah yang di samping ini teman-teman. Nah, menurut teman-teman, mana nih ciri-ciri dari bangun persegi yang mudah dipahami? Apakah yang ada di samping kanan atau yang ada di samping kiri? Selanjutnya yaitu mendorong aktivitas belajar. Bahan ajar tidak hanya memuat informasi tetapi juga memuat latihan, tugas, dan refleksi. Hal ini dapat memanfaatkan media pembelajaran tertentu seperti quizzes, Mentimeter, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya dapat digunakan secara mandiri. Peserta didik dapat belajar tanpa selalu bergantung pada pendidik. Isi bahan ajar sudah cukup jelas, runtut, dan dilengkapi dengan petunjuk, contoh, serta latihan sehingga siswa bisa memahami materi secara bertahap. Nah, guru tetap berperan sebagai fasilitator, tetapi siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemandirian belajarnya. Dan selanjutnya, atau yang terakhir nih teman-teman, bahan ajar itu harus menarik dan kontekstual. Bahan ajar tidak hanya berisi teori atau informasi abstrak, tetapi juga dikemas dengan cara yang menyenangkan, dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, serta menggunakan ilustrasi, contoh nyata, atau media penghubung yang relevan. Dengan begitu, siswa lebih mudah memahami karena mereka bisa mengaitkan materi dengan pengalaman nyata yang mereka temui. Wah, menarik banget ya teman-teman untuk materi kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis bahan ajar. Penasaran? Ayo ikuti video berikutnya. Jenis-jenis bahan ajar ini terbagi ke dalam 3 bagian ya teman-teman, yaitu berdasarkan bentuk, fungsi, dan cara penggunaannya. Yang pertama, berbicara mengenai bentuk, tentu bahan ajar memiliki beragam bentuk, mulai dari berbentuk cetak seperti buku teks, modul, LKS, handout, ataupun diktat. Yang kedua, media non-cetak seperti audio, video pembelajaran, animasi, dan film edukasi. Nah, bentuk non-cetak ini juga biasa disebut dengan bentuk digital. Lalu selanjutnya ada bahan ajar elektronik atau yang disebut sebagai bahan ajar digital juga nih, yang mana di era sekarang sedang marak banget digunakan, seperti e-modul, e-book, AI-based learning, media, dan website interaktif. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, terdapat 2 jenis bahan ajar, yaitu bahan ajar utama yang digunakan sebagai sumber belajar utama, misalnya buku teks, dan juga bahan ajar pendukung yang digunakan sebagai pelengkap atau pengayaan, misalnya video, infografik, dan juga simulasi. Dan yang terakhir, berdasarkan cara penggunaannya, terdiri dari bahan ajar mandiri yang dirancang agar dapat dipelajari sendiri oleh peserta didik, dan bahan ajar berbantuan pendidik yang digunakan dengan arahan dan pendampingan guru atau dosen. Sebelum video ini berakhir, yuk uji pemahaman kalian melalui latihan soal dan studi kasus yang akan disajikan di slide berikutnya. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Selamat mengerjakan. Nah teman-teman,
itu tadi penjelasan mengenai konsep, karakteristik, dan jenis-jenis bahan ajar. Wow, tentu abis ini teman-teman bisa menerapkan penjelasan di atas dalam pengembangan bahan ajar ya. Sekian video kali ini, berikan refleksi teman-teman di kolom komentar. See you di video selanjutnya, dadah!